Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Masrul Lubis, SPPD KGH, konsultan gastroenterohepatologi, dosen program studi spesialis ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Judul video pembelajaran ini mengenai sirosis hati. Tujuan kuliah sirosis hati adalah untuk membuat peserta didik mampu menegakkan diagnosa sirosis hati secara akurat dan mampu menata laksana sirosis hati secara mandiri dan profesional. Perkuliahan dilakukan secara micro teaching dengan melibatkan beberapa orang mahasiswa. Marilah kita ikuti video pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada siang ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai sirosis hati. Tujuan dari perkuliahan ini agar peserta didik dapat menegakkan diagnosa dan menjelaskan patofisiologi dari sirosis hati, sedangkan capaian akhirnya itu di samping mampu menegakkan diagnosa secara mandiri dan juga mampu untuk menata laksana sirosis hati secara mandiri dan profesional. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan, mungkin barangkali ada yang ingin memberikan pengertian atau definisi tentang sirosis hati. Izin dokter. Ya, silakan. Izin dokter. Sirosis hati adalah penyakit kronis yang terjadi pada hati akibat peradangan secara terus-menerus dokter, sehingga terjadi perubahan jaringan hati pada parenkim menjadi mesenkim sehingga terbentuk fibrosis dokter. Oke, ya, bagus ya. Penjelasannya sudah cukup komprehensif. Mungkin barangkali ada yang ingin menambahkan lebih jelas, misalnya komplikasi dari hipersirosis. Izin dokter. Ya, silakan Cynthia. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat sirosis hepatis antara lain yang pertama, adanya penumpukan cairan di rongga peritoneum yang menyebabkan asitas masif. Yang kedua, yaitu penurunan kesadaran yang terjadi akibat masuknya amonia ke dalam sirkulasi darah otak. Yang ketiga, hepatorenal sindrom yang berakibat menurunnya fungsi ginjal sehingga produksi urin juga menurun dan sebagai akibat dari penyakit liver sirosis. Yang keempat, perdarahan saluran makan akibat pecahnya varises esofagus. Dan yang terakhir adalah timbulnya keganasan sebagai akibat dari proses akhir penyakit liver sirosis. Oke, terima kasih. Jadi sepertinya kalian semua itu sudah mempersiapkan ya untuk mengikuti perkuliahan ini. Jadi adapun mekanisme perkuliahan kita yang kita mau jelaskan, itu pertama nanti definisi, kemudian epidemiologi, kemudian etiologi, patofisiologi, gejala klinis, diagnosis, tata laksana, dan prognosis. Pertama tentang definisi. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa sirosis hati itu merupakan suatu peradangan atau inflamasi yang mengenai jaringan hati, dalam hal ini parenkim, akan berubah menjadi jaringan mesenkim akibat eksudasi dari matriks ekstraseluler yang dihasilkan oleh hepatik stellata sel, sehingga menyebabkan perubahan dari arsitektural hati sehingga terbentuk fibrosis yang luas dan nodul. Secara histologi sebenarnya sirosis hati itu kita bisa bagi apakah terkategori makronodul ataupun mikronodul. Kemudian lagi secara klinis kita bisa bagi apakah termasuk stadium kompensata ataupun stadium dekompensata. Secara epidemiologi sebenarnya sirosis hati menjadi penyebab kematian terbesar ketiga setelah penyakit kardiovaskular dan penyakit kanker. Yang lebih miris itu rentang usia terkena pada usia produktif sekitar 40 sampai 50 tahun, dan laki-laki itu lebih tinggi tingkat kematiannya dibandingkan dengan wanita 1,6 berbanding 1, dan untuk kejadian di
Indonesia akibat hepatitis B yang menjadi penyebab terbesar sirosis hati, sekitar 21,2 sampai 46,9%. Sedangkan kalau untuk kasus tertinggi di rumah sakit kita, Rumah Sakit Adam Malik, di rawatan gastroenterohepatologi, maka kasus tertinggi itu adalah sirosis hati. Secara etiologi sebenarnya sirosis hati itu bisa kita bagi. Apakah disebabkan oleh infeksi ataukah non-infeksi. Paling sering penyebab terbesar infeksi di Indonesia itu adalah hepatitis B. Sedangkan kalau hepatitis C itu lebih banyak di negara-negara Eropa atau juga di Asia Timur. Sedangkan di Amerika ataupun juga di negara-negara maju penyebab terbesarnya itu justru karena non-infeksi, yaitu non-alkoholik fatty liver disease. Tadi sudah kita sebutkan bahwa patofisiologinya tadi akibat aktivasi dari hepatic stelasa sel akibat inflamasi secara terus-menerus atau kronik, sehingga diproduksi matriks ekstraseluler, sehingga akan menyebabkan terbentuknya fibrosis yang luas dan nodul tadi. Nah, akibat perubahan jaringan parenkim menjadi jaringan mesenkim, maka timbul dua implikasi, yaitu akibat peningkatan tekanan vena porta yang kita sebut dengan hipertensi portal, dan juga akibat gangguan fungsi hati atau kegagalan fungsi hati yang kita sebut dengan hepatic failure. Nah, ini gambaran secara umum gejala dan tanda yang bisa kita temukan. Misalnya dari anamnesa kita bisa dapatkan apakah keluhannya itu menonjol, seperti misalnya malaise, fatigue seperti itu, ada penurunan berat badan, dan kemudian perut yang membesar, yang cenderung itu bisa berulang seperti itu, dan mungkin barangkali ada riwayat buang air besar yang berwarna hitam atau muntah darah yang bercampur makanan. Dan di samping itu pada pemeriksaan fisik bisa ditemukan apakah ada ikterik misalnya, atau apakah ada palmar erythema, apakah ada spider nevi misalnya, atau ginekomasti, atau juga mungkin barangkali dijumpai adanya asites seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium kita bisa melakukan pemeriksaan darah rutin misalnya. Jadi pada darah rutin misalnya apakah HB-nya rendah menunjukkan adanya anemia, ataukah leukosit yang meningkat, leukositosis misalnya, yang menunjukkan apakah ada infeksi pada sirosis hati, paling sering pada spontaneous bacterial peritonitis misalnya, ataukah trombosit yang turun. Karena hampir 80% pada pasien-pasien liver cirrhosis itu mengalami trombostopeni. Kenapa? Pada liver cirrhosis itu terjadi penurunan produksi trombopoietin. Jadi sehingga proses trombopoiesisnya menjadi terganggu. Di samping itu pada sirosis hati itu juga ditemukan adanya pembesaran limpa yang kita sebut dengan splenomegali, sehingga terjadi hypersplenism seperti itu. Jadi akibat kedua faktor tadi itu menyebabkan trombostopeni. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien dengan trombostopeni, salah satu DD yang harus kita pikirkan itu adalah kemungkinan sirosis hati. Di samping itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan fungsi ginjal, ureum kreatinin. Kenapa ini perlu? Karena sering pasien-pasien dengan sirosis hati itu akan mengalami penurunan jumlah urin. Jadi sehingga ureum dan kreatinnya akan meningkat. Kenapa? Karena pada pasien sirosis hati akibat penumpukan darah di vena porta, jadi sehingga aliran darah ke ginjal, glomerulofiltrasi rate-nya akan menurun. Jadi itu yang kita kenal dengan hepatorenal syndrome. Di samping itu juga kita lakukan pemeriksaan urin rutin untuk menilai apakah ada proteinuria ataukah hematuria misalnya yang menunjukkan adanya kelainan organik pada ginjal seperti itu. Dan yang paling penting lagi kita lakukan pemeriksaan biomarker HbSAg dan anti-HCP. Ya, karena HbSAg hepatitis B merupakan penyebab sirosis hati yang terbesar di Indonesia. Kalau seandainya misalnya positif misalnya, kita bisa lakukan pemberian obat antiviral, jadi sehingga
survivalnya, prognosisnya menjadi lebih baik ketimbang kalau tidak kita berikan obat antiviral. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan prothrombin time misalnya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat apakah sirosis hati ini sudah termasuk kategori childhood misalnya, salah satu komponen untuk menilai prognosisnya juga. Di samping itu kita bisa periksa elektrolit dan pemeriksaan marker tumor, yaitu alpha betoprotein dan PITKA. Kenapa? Karena itu perlu untuk mengevaluasi dan melakukan screening awal atau deteksi awal supaya sirosis hati ini jangan berlanjut menjadi kanker hati. Ataupun kalau seandainya sudah terjadi kanker hati, kita bisa melakukan pengobatan secara dini. Jadi sehingga prognosisnya menjadi lebih baik seperti itu. Sampai di sini kira-kira jelas ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan pendukung. Seperti misalnya USG abdomen, penting sebagai deteksi kita apakah jaringan hati sudah mengalami pengerasan, yaitu parenkim hati yang normalnya homogen berubah menjadi heterogen misalnya, atau malahan mungkin barangkali terdeteksi sudah ada nodul seperti itu, sehingga kita berpikir ini sebagai suatu kanker hati atau hepatoselular karsinoma. Di samping itu juga pada USG kita bisa tahu apakah ada asites atau tidak, ya kan, asitesnya minimal atau masif misalnya. Dan di samping itu lagi dari USG abdomen kita bisa nilai apakah spreadnya itu membesar atau tidak. Di samping itu pemeriksaan selanjutnya seperti transient eleskografi atau fibroscan. Jadi itu biasanya pada pasien-pasien dengan sirosis hati itu sudah masuk kategori sebagai F4. Dan yang paling penting lagi bahwa pada pasien-pasien dengan sirosis hati ada namanya kriteria Baveno, itu biasanya sudah terjadi pembesaran pembuluh darah yang kita sebut dengan varices esophagus. Nah, kita harus deteksi itu dan kita harus lakukan pengobatan kalau ditemukan. Sebab kalau tidak, itu akan bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna bagian atas yang kita sebut dengan hematemesis, ataukah BAB warna hitam yang kita sebut dengan melena. Ini algoritma yang kira-kira bisa mendukung kita untuk menegakkan diagnosa sirosis hati. Jadi sekali lagi dari anamnesa kita bisa dapatkan apakah pasien sebelumnya itu sudah menderita sakit kuning atau hepatitis seperti itu ya. Terutama kita tanyakan apakah dia pernah menderita hepatitis B atau hepatitis C. Kemudian kita bisa tanyakan lagi apakah ada riwayat keluarga yang menderita hepatitis. Kita tanyakan lagi apakah dia punya riwayat perutnya yang membesar. Kemudian setelah mungkin dapat obat, urinnya banyak, perutnya mengecil, yang kita curiga kemungkinan asites, ataukah mungkin barangkali yang paling penting, apakah dia ada riwayat minum alkohol, seperti itu. Nah, ataukah riwayat kegemukan atau diabetes, yang mungkin barangkali kita berpikir ini kemungkinan awal sirosis hati ini akibat dari non-alcoholic fatty liver disease misalnya. Nah, kemudian dari pemeriksaan fisik, kita bisa dapatkan atau kita lakukan untuk mendapatkan apakah ada tanda-tanda liver stigmata. Seperti misalnya palmar erythema yang kita temukan di jari, di tangan misalnya, di telapak tangan. Kemudian apakah spider nevi yang kita temukan di daerah dada, seperti itu, di toraks ya. Ataukah mungkin barangkali ikterik untuk menilai bilirubin yang meningkat atau tidak, sebagai salah satu tanda untuk menilai beratnya penyakit sirosis hati. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan shifting dullness untuk menilai apakah ada asites atau tidak, seperti itu. Kemudian barangkali kita juga bisa nilai apakah dijumpai adanya ginekomasti, pembesaran payudara terutama pada laki-laki yang menderita sirosis hati, seperti itu. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Ya kan, apakah pemeriksaan darah rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, dan pendukung yang lain seperti USG dan endoskopi. Jadi setelah itu confirm, maka kita akan bisa menegakkan diagnosa sirosis hati. Gitu. Jelas ya, sampai di sini ya, cara menegakkan diagnosa? Oke, ya kita lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ke terapi atau pengobatan ya. Biasanya pada sirosis hati itu
akibat adanya portal hipertensi dan hepatic failure, maka dia akan menyebabkan komplikasi berupa pertama asites. Jadi dijumpai adanya suatu penimbunan cairan di rongga peritoneum seperti itu ya. Nah, itu biasanya pengobatan yang kita anjurkan itu pertama dengan diet dulu ya. Jadi kita anjurkan diet rendah garam. Ya, kalau bisa konsumsinya itu kurang dari 2,4 gram per hari. Dan kemudian lagi kita anjurkan dengan pemberian diuretik ya. Jadi awalnya kita mulai dengan spironolakton dulu 100 mg, kemudian kita naikkan secara pelan-pelan sampai maksimal dosisnya 400 mg. Kemudian kalau seandainya misalnya tidak optimal, maka kita bisa kombinasi dengan furosemide. Jadi kita mulai 40 mg, kemudian kita akan naikkan secara bertahap sampai maksimal dosisnya 160 mg per hari seperti itu. Nah, adapun target kita adalah penurunan berat badan itu sekitar 0,5 kg per hari kalau tanpa ada UDEM atau 1 kg per hari apabila disertai dengan UDEM. Jadi kalau seandainya misalnya itu tidak tercapai, maka kita akan masuk ke ada namanya asites yang resisten. Maka pada asites yang resisten itu mungkin barangkali pilihan kita adalah melakukan parasintesis. Jadi pengambilan cairan asites yang kemudian nanti untuk menghindari kemungkinan hipovolemik ya akibat pengambilan cairan asites, maka setiap 1 liter itu kita ganti dengan 8 sampai 10 gram albumin seperti itu. Kemudian kita akan masuk lagi komplikasi selanjutnya itu adalah timbulnya varises esophagus. Jadi akibat dari hipertensi portal akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah di esophagus yang apabila biasa tekanan portalnya itu lebih dari 12 cm H2O itu sangat berisiko untuk terjadinya pecah atau kita sebut dengan pecahnya varises esophagus. Jadi paling sering memang pada pasien-pasien sirosis hati itu akan mengalami muntah darah, hematemesis, ataukah BAB warna hitam yang kita sebut dengan melena. Nah, biasanya karena memang patofisiologinya itu akibat dari penumpukan darah di vena porta, sehingga tekanan di vena porta itu meningkat, maka biasanya kita berikan obat-obat yang bisa menurunkan tekanan vena porta. Jadi seperti vasoactive drug, ya contohnya mungkin somatostatin, octreotide ataupun terliperesin. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan tindakan endoskopi. Jadi tindakan endoskopi itu tujuannya bisa untuk diagnostik dan juga untuk terapeutik. Jadi tindakan terapeutik itu bisa berupa skleroterapi, misalnya kita injek zat sklerosan, atau juga bisa kita ikat yang kita sebut dengan ligasi atau band ligation seperti itu ya. Kemudian kalau seandainya misalnya tidak berhasil, maka pilihannya kita bisa lakukan pemasangan Sengstaken-Blackmore, ya balon ya balon untuk diletakkan di esophagus dan juga di gaster, dan itu biasanya tidak boleh lebih dari 24 jam karena salah satu risikonya kemungkinan adalah aspirasi. Dan di samping itu kalau memang cenderung berulang, maka pilihan kita adalah TIPS. Di samping itu tadi setelah berhasil misalnya melakukan endoskopi, ligasi, biasanya kita kombinasi dengan pemberian obat-obat beta blocker seperti propanolol dan carvedilol. Kemudian komplikasi selanjutnya itu adalah spontaneous bacterial peritonitis. Jadi paling sering memang pada pasien sirosis hati ini mengalami asites, kemudian cairan asites itu mengalami infeksi. Paling sering penyebab infeksinya itu disebabkan oleh Escherichia coli atau E. coli. Nah, biasanya diagnosa itu kita akan melakukan fungsi untuk melakukan analisis dan sitologi cairan asites seperti itu. Nah, apabila jumlah selnya itu minimal lebih dari 250 dengan persentase 80% karena polimonuklear, dalam hal ini neutrofil, maka itu tegak sebagai suatu spontaneous bacterial peritonitis. Jadi karena memang ini infeksi, maka pemberiannya itu adalah dengan memberikan antibiotik, dalam hal ini cefotaxime, dan biasanya kita kombinasi dengan albumin.
Kemudian komplikasi selanjutnya itu adalah sindroma hepatorenal. Jadi yang dimaksud dengan sindroma hepatorenal ini maksudnya bahwa pada pada sirosis hati itu karena mengalami portal hipertensi, terjadi penumpukan darah di vena porta, sehingga aliran darah ke ginjal menjadi menurun. Jadi glomerulofiltrasi rate-nya akan menurun, sehingga jumlah urinnya akan menurun, sehingga kreatininnya akan meningkat. Tetapi yang paling penting di sini dalam menegakkan diagnosa dari hepatorenal syndrome bahwa kreatininnya itu harus lebih dari 1,5 mg per desiliter. Kemudian kita harus stop obat-obat nephrotoxic, misalnya NSAID, dan juga kita harus stop obat-obat diuretik minimal 2 hari. Kemudian kita harus memberikan albumin. Dalam hal ini mungkin dosisnya itu adalah 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi selama 2 hari. Kalau tidak ada perbaikan, itu adalah suatu kriteria untuk memenuhi hepatorenal syndrome. Di samping itu kita juga harus singkirkan kemungkinan dehidrasi dan adanya shock. Dan yang paling penting adalah pemeriksaan ultrasonografi ginjal, tidak ditemukan adanya penyakit organik pada ginjal yang kita sebut dengan renal parenchymal disease. Dan juga pada pemeriksaan urin kita tidak temukan proteinuria yang masif atau juga hematuria yang signifikan gitu. Kemudian pengobatannya ya kita harus hentikan faktor pencetus kalau dia ada infeksi, faktor infeksi, kalau dia dehidrasi kita harus rehidrasi cairan seperti itu, dan kemudian kita berikan obat renal vasodilator. Dan di samping itu penting karena memang patofisiologinya karena penumpukan darah di vena porta, maka yang paling penting adalah kita juga harus memberikan obat sistemik vasokonstriktor untuk mengurangi aliran darah ke vena porta, sehingga aliran darah itu akan bisa terdistribusi juga sampai ke arteri renalis. Kemudian yang paling penting lagi adalah ensefalopati hepatikum. Jadi paling sering penyebabnya itu adalah penumpukan amonia. Jadi secara patofisiologi sebenarnya urea itu secara patofisiologi sebenarnya amonia itu akan diubah menjadi urea itu di liver. Jadi karena memang liver failure, maka amonia akan menumpuk dan itu akan masuk ke cerebral blood flow sehingga mengakibatkan UDM pada astroglia, dan itulah yang menyebabkan keluhan neuropsikiatrik atau gangguan neuropsikiatrik sebagai manifestasi dari koma hepatikum. Oleh sebab itu, cara menegakkan diagnosa dari hepatoencephalopati itu adalah dengan melakukan elektroencephalografi. Kemudian yang paling penting adalah tes yang kita sebut dengan number connecting test, dan juga kita katakan signifikan kalau NCT-nya itu lebih dari 30 detik. Nah, kemudian yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan kadar amoniak. Tata laksana dari hepatoencephalopati itu adalah mencari penyebab. Jadi kalau misalnya penyebabnya adalah konstipasi, kita harus atasi konstipasinya dengan memberikan obat lasansia misalnya. Kemudian kalau dia infeksi, kita atasi faktor infeksinya dengan memberikan antibiotik. Dan kemudian kalau seandainya memang ada gangguan elektrolit, kita koreksi elektrolitnya. Dan kalau ada perdarahan, kita bisa lakukan kumbal lambung dan juga untuk menghentikan perdarahan. Yang terakhir mungkin prognosis. Jadi ada yang kita kenal dengan Child-Pugh score. Jadi Child-Pugh score itu pertama terdiri dari encephalopati, ASI-tes, bilirubin, albumin, dan INR. Nah, dari 5 kriteria itu kita bisa nilai skornya. Jadi kalau dia skornya 5-6 itu kita kategorikan sebagai Child-Pugh A. Kalau seandainya 7-9 itu Child-Pugh B. Kalau 10-15 kita kategorikan sebagai Child-Pugh C. Nah, kalau Child-Pugh A, angka mortality per tahunnya itu 0%. Tapi kalau Child-Pugh B, angka mortality-nya per tahun itu 20%. Sedangkan kalau Child-Pugh C, angka mortality-nya itu lebih dari 50%. Kemudian ada referensi yang kita sampaikan, yaitu bisa membaca dengan buku Ajar Penyakit Dalam, dan juga mungkin ada
Harrison ya, Principle of Internal Medicine, dan juga bisa Approach to Internal Medicine, Resources Book for Clinical Practice. Mungkin ini dulu kuliah kita, mungkin barangkali ada yang bisa menyimpulkan. Kira-kira. Ya, silakan Meli. Dokter izin mencoba menyimpulkan untuk kuliah yang hari ini dokter. Ya. Izin kuliah mengenai sirosis hati dokter yang merupakan suatu penyakit hati kronik, di mana terdapat perubahan pada jaringan hatinya dengan jaringan parenkim yang berubah menjadi jaringan mesenkim, di mana akibat dari perubahan jaringan tersebut akan terbentuk fibrosis. Akibat dari fibrosis tersebut akan membuat perubahan yang kita bilang dengan hipertensi portal dan kegagalan fungsi hati. Di mana untuk hipertensi portal sendiri dapat berakibat pada pasien itu contohnya seperti asites, hematemesis ataupun melena. Untuk kegagalan fungsi kegagalan hati itu dapat bermanifestasi seperti icterus, palmar erythema ataupun Spider-Nevi. Kemudian untuk tata laksananya sendiri, kita lakukan tata laksana terhadap sirosis hati tergantung dari yang klinis yang dominan terhadap pasien, apakah ada asites ataupun perdarahan seperti hematemesis ataupun melena. Untuk prognosisnya sendiri yang telah dokter jelaskan, kita bisa menggunakan klasifikasi SAIR. Izin dokter. Oke, ya mungkin sebelum kita tutup mungkin ada yang mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Dr. Adi, ya. Izin dok, izin bertanya dok, untuk kasus sirosis hati, ini kasusnya apabila terjadi di IGD dok, contohnya pada kasus-kasus yang disertai dengan perdarahan, hal apa yang bisa kita lakukan ataupun tindakan utama apa yang kita bisa lakukan pada pasien ini dok? Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Ini mungkin barangkali Dr. Adi sebelumnya pernah jaga di unit gawat darurat, jadi sering menerima kasus dengan perdarahan saluran cerna bagian atas. Jadi sebenarnya setiap menjumpai kasus-kasus dengan perdarahan, termasuk perdarahan saluran cerna bagian atas, itu kita harus nilai dulu. Yang kita sebut dengan ABC ya, lebih lengkapnya. Airway, Breathing, Circulation. Jadi kita harus nilai jalan napasnya, kemudian juga pernapasannya, kemudian baru sirkulasi. Jadi sirkulasi ini termasuk tekanan darahnya. Apakah terkategori shock atau tidak. Jadi kalau seandainya pun nanti misalnya pasien datang dengan keadaan shock, mungkin barangkali yang paling penting ada resusitasi cairan seperti itu. Jadi itu prinsip dasar sebenarnya. ABC itu harus kita nilai. Kalau ABC-nya normal, jadi artinya airway, breathing, circulation-nya bagus, artinya kondisi pasiennya stabil, dan sering juga memang pasien itu datang dengan perdarahan saluran cerna, tapi 2 hari yang lalu ketika sampai di UGD sudah normal, itu biasanya kita lakukan kumbal lambung. Tujuannya itu adalah untuk memastikan apakah masih ada sisa darah itu di lambungnya atau di gaster. Kalau memang ada, itu harus dikeluarkan. Sebab kalau tidak, itu bisa menjadi faktor pencetus untuk terjadinya koma hepatikum, yang merupakan salah satu komplikasi dari sirosis hati tadi. Nah, di samping itu, kita bisa memberikan obat-obat vasoaktif tadi. Dalam hal ini tentu kita berikan secara intravena. Kenapa? Ya karena ini termasuk kasus emergensi kan, karena perdarahan. Jadi kita bisa pilih apakah kita mau berikan somatostatin, ataukah octreotide, ataukah terdepresin. Kemudian setelah kondisinya stabil, barulah kita lakukan endoskopi. Yang tujuannya adalah untuk diagnostik, memastikan apakah memang betul perdarahan saluran cernanya itu berasal dari varises yang pecah, ataupun juga untuk terapeutik. Yang tujuannya itu adalah melakukan ligasi pada varises esopagusnya. Kemudian setelah itu berhasil, ya kemudian pasien kita observasi dan stabil, ya, mungkin kita bisa berikan tambahan obat maintenance dengan pemberian beta blocker. Dalam hal ini bisa propanolol ataupun carvedilol. Jelas ya? Jelas dok. Oke, ya mungkin ya tidak ada lagi pertanyaan, maka kuliah kita tentang sirosis hati kita tutup. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.